Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas materi konsep dasar ekonomi mikro. Apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua masalah ekonomi, yang ketiga kegiatan ekonomi, yang keempat pelaku ekonomi, kemudian pengertian dari ekonomi mikro, apa saja ruang lingkup ekonomi mikro, kemudian aktivitas dalam ekonomi mikro, dan yang terakhir analisis ekonomi mikro. Oke, pertama kita akan membahas bagian pendahuluan. Ilmu ekonomi merupakan salah satu ilmu tertua yang ada di dunia, yang mana ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu yang masuk ke dalam rumpun ilmu-ilmu sosial. Jadi dia merupakan salah satu bagian dari rumpun ilmu-ilmu sosial. Yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dan salah satu tokoh besar ilmu ekonomi adalah Adam Smith, yang mana sejak diluncurkannya buku fenomenal Adam Smith yaitu An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, sejak saat itu ilmu ekonomi mulai ditetapkan sebagai suatu disiplin ilmu baru. Kalau kita lihat dari katanya, kata ekonomi itu berasal dari suku kata bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Di mana oikos artinya adalah rumah tangga atau keluarga, sedangkan nomos artinya adalah hukum atau aturan yang berlaku. Dari pengertian katanya, maka ilmu ekonomi artinya adalah aturan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan. Nah, kesimpulannya, pengertian dari ilmu ekonomi adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana upaya manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas. Jadi, ilmu ekonomi itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana upaya manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, namun alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas. Itulah yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi atas tiga, yaitu yang pertama adalah ekonomi deskriptif, yang kedua ekonomi teori, dan yang ketiga ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif artinya adalah merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan situasi ekonomi sebuah negara sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi, sesuai dengan namanya, ya, ekonomi deskriptif itu merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan situasi ekonomi sebuah negara sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya. Yang kedua adalah ekonomi teori. Ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang mengkaji bagaimana keterkaitan antar variabel ekonomi dari sudut pandang ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Jadi dia mempelajari atau mengkaji keterkaitan antar variabel ekonomi, baik dari sisi ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Sedangkan yang ketiga adalah ekonomi terapan, artinya adalah bagian dari ilmu ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah guna menyelesaikan persoalan ekonomi yang ada. Karena dia berbentuk terapan, ekonomi terapan, maka berkaitan dengan kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ekonomi yang ada. Supaya teman-teman lebih paham, berikut gambar dari pembagian ilmu ekonomi, yaitu ilmu ekonomi terdiri atas ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Dan ekonomi teori terdiri atas ekonomi mikro dan ekonomi makro. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas masalah ekonomi.
Dalam ilmu ekonomi, yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya kelangkaan sumber daya, sedangkan kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas. Nah, analisis ekonomi digunakan untuk menjawab persoalan bagaimana cara menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memberikan kepuasan maksimal kepada penggunanya. Jadi, masalah pokoknya itu adalah adanya kelangkaan sumber daya, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Nah, berikut untuk lebih lengkapnya, ada 3 persoalan ekonomi yang dihadapi oleh individu, masyarakat, maupun perusahaan. Yang pertama adalah apa yang harus diproduksi dan jumlahnya berapa banyak. Nah, di sini persoalannya adalah apa produk atau jasa yang harus diproduksi oleh konsumen dan berapa banyak jasa atau berapa banyak barang tersebut diproduksi agar bisa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara untuk memproduksinya. Bagaimana cara memproduksinya ini berkaitan dengan teknologi ataupun berapa banyak ya tenaga kerja yang dibutuhkan agar biaya produksi yang dikeluarkan nantinya bisa efisien. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana cara untuk memproduksinya. Yang ketiga adalah untuk siapa barang atau jasa diproduksi. Nah, di sini kita bisa melihat ya dari pendapatan masyarakat, ada masyarakat yang berpendapatan tinggi, berpendapatan rendah, dan berpendapatan menengah. Jadi, untuk memproduksi barang itu kita harus tahu untuk siapa kita memproduksi barangnya, siapa tujuan dari pasar barang yang akan kita produksi. Selanjutnya, yang ketiga, poin ketiga kita akan membahas kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi ada 3 kegiatan yang dilakukan, yaitu ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Biasanya dalam melakukan produksi, produsen memerlukan yang namanya faktor-faktor produksi. Di antaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan juga kewirausahaan. Yang kedua, yaitu kegiatan konsumsi, merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Dan yang ketiga adalah distribusi, merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen kepada pengguna barang atau jasa, yaitu konsumen. Jadi, kalau produksi kita menghasilkan barang dan jasa, sedangkan konsumsi kita menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Sedangkan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa tersebut, sehingga bisa dinikmati oleh konsumen. Selanjutnya, yang keempat kita akan membahas pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi yang pertama adalah rumah tangga konsumen, atau di sini bisa para individu atau kelompok. Yang mana aktivitas yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen adalah sebagai penyedia faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen atau perusahaan. Rumah tangga konsumen akan memperoleh upah, laba, sewa, dan bunga dari hasil menjual atau menyewakan faktor produksi yang mereka miliki. Dan rumah tangga konsumen juga melakukan pembayaran pajak, kemudian membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, serta memanfaatkan barang atau jasa umum yang disediakan oleh pemerintah. Itulah kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen. Dia mempunyai atau dia merupakan penyedia faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen, kemudian juga dia akan memperoleh upah, laba, atau sewa dari hasil menjual faktor produksi yang dia miliki, kemudian dia juga akan membayar pajak, membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, dan memanfaatkan barang atau jasa umum yang disediakan oleh pemerintah. Itulah kegiatan dari rumah tangga konsumen. Sedangkan yang kedua adalah rumah tangga produsen atau perusahaan, bisa dalam bentuk perseroan terbatas atau perusahaan persero
perseorangan atau firma atau perusahaan negara lainnya ya dan lain-lainnya. Yang mana kalau rumah tangga produsen, kegiatan yang dilakukannya adalah membeli atau menyewa sumber daya atau faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Dan kemudian menghasilkan barang dan jasa yang akan digunakan oleh konsumen, pemerintah atau perusahaan lainnya. Dan juga selain itu rumah tangga produsen atau perusahaan akan melakukan pembayaran pajak dan menggunakan barang atau jasa publik dari pemerintah. Nah, berikut gambar dari interaksi pelaku ekonomi dua sektor, yaitu antara rumah tangga dan juga perusahaan, di mana rumah tangga itu memiliki faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, tanah, kemudian kewirausahaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian perusahaan ya akan menggunakan faktor produksi rumah tangga ini sehingga nantinya akan memberikan pendapatan kepada rumah tangga dalam bentuk upah atau gaji ataupun bunga, sewa atau dividen. Selain itu, setelah perusahaan menggunakan faktor produksi itu, maka perusahaan akan menghasilkan yang namanya output, yaitu barang dan jasa yang akan digunakan oleh atau akan dibeli oleh rumah tangga. Dan rumah tangga akan menggunakan akan menggunakan barang tersebut dan membayar barang dan jasa ini dengan pendapatan yang dia peroleh dari perusahaan. Dan pembayaran inilah yang merupakan pendapatan perusahaan, sedangkan ini merupakan konsumsi bagi rumah tangga. Nah, selanjutnya pelaku ekonomi yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga pemerintah adalah membuat perekonomian menjadi terjaga dan stabil, membeli sumber daya, kemudian barang dan jasa, serta mendapatkan hasil pajak dari dua kelompok pelaku ekonomi yang lain. Dan berikut bagan interaksi pelaku ekonomi tiga sektor, yaitu antara rumah tangga konsumen, pemerintah, dan juga rumah tangga produsen. Yang RTK ini rumah tangga konsumen, RTP merupakan rumah tangga produsen, di mana pemerintah akan memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, sedangkan rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen akan memberikan pajak kepada pemerintah. Nah, di sini juga ada pasar output dan juga pasar input. Nah, untuk pasar output ya, rumah tangga produsen akan menghasilkan barang dan jasa dan akan menjualnya di pasar output. Dan barang dan jasa ini akan dibeli oleh rumah tangga konsumen yang mana ini merupakan pembelanjaan bagi rumah tangga konsumen, sedangkan hasil pembelian ini merupakan pendapatan bagi rumah tangga produsen. Nah, sedangkan di pasar input, rumah tangga konsumen dia menyediakan faktor produksi ya, baik dalam bentuk tanah, tenaga kerja, modal atau kewirausahaan, yang mana rumah tangga konsumen akan menjualnya di pasar input dan rumah tangga konsumen akan memperoleh pendapatan dari menjual atau menyewakan faktor produksi yang ia miliki. Sedangkan rumah tangga produsen akan melakukan pembelian dan ini merupakan pengeluaran bagi rumah tangga produsen, sehingga rumah tangga produsen harus membayarnya dalam bentuk sewa, upah, bunga, atau laba. Nah, itulah interaksi pelaku ekonomi dari tiga sektor. Kemudian, pelaku ekonomi terakhir adalah masyarakat luar negeri, yang mana kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri adalah bisa berbentuk kegiatan ekspor dan impor. Aliran uang ke dalam negeri diperoleh dari aktivitas ekspor ke negara lain, sehingga akan menambah cadangan devisa negara. Sedangkan aliran uang keluar terjadi saat kegiatan impor dilakukan dan menyebabkan berkurangnya cadangan devisa negara.
Jadi, kalau masyarakat luar negeri ini terkait dengan kegiatan ekspor dan impor. Berikut gambar dari interaksi pelaku ekonomi 4 sektor, yaitu pemerintah, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan juga masyarakat luar negeri. Tadi kan kita sudah menjelaskan terkait dengan 3 sektor. Nah, sekarang masyarakat dengan adanya masyarakat luar negeri ini, maka di mana masyarakat luar negeri ini bisa melakukan ekspor dan impor terhadap pasar output ataupun pasar input. Itu tambahan dari interaksi pelaku ekonomi 4 sektor.